Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua. Channel gua ada Dedor bersama gua Bang Farhan. Kali ini gua bersama masyarakat Bojonggede. Ya gua pengen diskusi aja. Bagaimana namanya kita cinta dengan tanah air, artinya kita peduli dengan daerah kita. Bagaimana perkembangan daerah kita, tentang terutama penduduk ya bro ya. Iya. Karena makin hari ini jumlah penduduk yang makin banyak. Ada yang pulang kembali kepada Allah atau ke Tuhan yang Maha Esa, ada yang datang ke bumi. Nah, pandangan lu gimana nih bro? Itu kan siapa Mak? Kemal dan Kemal. Panggil aja Peter. Oh siap Bang Peter. Siap Bang Peter. Menurut lu gimana nih Bang Peter nih? Dengan perkembangan penduduk, terutama di Kabupaten Bogor lah ya. Kalau kita bicara di Indonesia, sungguh sangat luas ya. Karena kalau gue lihat dari data DPT Kabupaten Bogor ini, untuk di Kabupaten Bogor ini jumlah penduduk kurang lebih 4.000 kurang ya, kurang lebih ya 4.000 kurang. Itu artinya yang DPT tetap, artinya pemilihan tetap. Tapi dari jumlah anak-anak sekolah, nah itu belum termasuk itu. Pandangan gimana Bang tentang geografi penduduk Bang? Dari sektor apa? Pemanfaatan penduduk atau perkembangan SDM di kabupaten? Nah, boleh SDM tuh Bang. Banyak masyarakat kita kalau gue nilai yang belum paham ya. Gitu. Kalau untuk SDM ya, apalagi soal perkembangan, ini sebetulnya banyak banget. Kita nggak usah jauh-jauh perihal keseluruhan SDM. Kita ambil di rentan usia yang seharusnya anak-anak atau remaja itu berpendidikan atau bahkan sekolah itu susah banget kan? Itu yang pertama. Ada salah satu kawan saya itu ngajar di salah satu sekolah, dan sekolah ini saking sekolah ini tuh kurang fasilitasnya. Bahkan dari sini kita itu bagaimana caranya menciptakan pemuda atau masyarakat yang rentan usianya yang harusnya dibimbing di sekolah itu kurang. Betul. Ada salah satu sekolah di Bogor itu, yes, itu dia nampung mahasiswa yang siswa yang dimana ini sekolah itu cuman nggak ada bayaran. Nggak terima bayaran dari muridnya. Oke. Di sekolah ini juga kan itu juga rentet juga ya, kayak SDM juga ya. SDM itu ke guru misalkan ya gitu, sebagai tenaga pengajar itu jadi kurang support sama pemerintah. Kurang disupport oleh pemerintah. Iya, oke. Apalagi tenaga pengajar buat gurunya ya. Banyak juga kok teman-teman saya yang nggak sekolah karena nggak mampu. Ya. Tapi sudah sempat diajukan nggak? Artinya gini loh. Ini kan kalau kita kembali lagi melihat program Gubernur Jawa Barat ya, bahwasanya pemerintah Gubernur Jawa Barat nih menginstruksikan bahwasanya anak itu harus sekolah wajib sampai SMA atau SMK. Gitu loh. Nah, keterkaitan masalah finansial. Nah, ini kan udah coba belum buat diajukan, artinya kayak di desa itu ada sebutannya namanya SKTM. Ya. Surat keterangan tidak mampu yang diajukan ke dinas sosial, nanti langsung ke dinas pendidikan. Ya. Nah, itu udah dicoba belum? Nah, kan gubernur kita kan baru. Oke. Ya, betul. Kalau untuk itu saya belum berkomunikasi sebetulnya. Nah, cuma
kebanyakan ya, kebanyakan orang. Cuman karena sebelumnya itu banyak sekali yang intinya miris gitu, yang seharusnya golden age-nya mereka, mereka itu mampu untuk bersekolah, mereka itu harus wajib banget sekolah untuk apa namanya menggeluti dunia pendidikan. Yes. Gitu. Ini malah keterbatasan ekonomi. Dan yaitu SDM yang saking banyaknya, apalagi kan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Benar. SDM sebanyaknya itu seharusnya bisa dimanfaatkan. Yang dimana tuh Bojonggede itu kan kabupaten dia paling padat penduduknya. Nomor 4 ya, Nomor 4 ya. Ya. Salah satu paling padat penduduknya. Ya. Nah, itu yang harus dilihat sih sebetulnya Bang. Soalnya saya juga pernah nimbrung sama kawan saya juga, dia sampai bikin kebun baca di lingkungan. Nah, dari situ yang artinya kan masyarakat kecil atau itu apa namanya, kita sadar betul bahwa sebagian walaupun ya apa namanya lingkungan kami ini dekat-dekat sama Jakarta yang notabene itu pusat tenaga kerja di situ notabene ya. Tapi sangat disayangkan masih banyak yang kurang gitu menempuh jenjang pendidikan. Bahkan ada yang putus sekolah. Apakah dari pihak sekolah mempersulit? Untuk pihak sekolah ini tidak mempersulit ya. Oke. Sebetulnya kompleksnya itu adalah kita ini dibentur sama faktor ekonomi. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor ekonomi ini mempengaruhi apa namanya yang tadinya, contoh gini deh Bang, saya logikain. Anggap saya kaum menengah ke bawah. Orang tua saya itu susah payah nyari ekonomi, nyari finansial atau keuangan untuk keluarga saya. Saking sibuknya buat membangun keluarga saya, dan sekolah di sini kan dipungut biaya ya kebanyakan. Itu kami jadi kurang tersedia untuk menempuh jenjang pendidikan. Itu kalau untuk SDM ya, dan maksudnya direntetin ke pendidikan. Baik. Jadi harapan lu apaan nih Bang? Dengan tadi yang lu bahas daripada minimnya finansial ya atau ya mata pencarian lah ya. Pencarian ya. Gitu loh. Harapan lu apa nih Bang? Kira-kira nih Bang. Barangkali di sini dari pejabat Kabupaten Bogor atau Provinsi Jawa Barat atau pemerintah pusat melihat video gua gitu loh Bang. Dan bisa langsung direspon karena ini keluhan langsung dari masyarakat. Begitu Bang. Sebetulnya harapannya adalah pemerintah melek gitu. Kita tahu kita ini udah pinggiran kota gitu. Kita tahu. Tapi seharusnya melek terhadap apa yang harus dirombak dari awal, yaitu ya pendidikan yang pertama. Terus kedua, contoh kalau untuk finansial ya, UMKM kecil, ya banyak sekali teman saya nih ngedirin suatu apa namanya usaha itu selalu dipungli sama ormas-ormas sekitar. Itu yang sangat miris ya sebetulnya. Jadi harapan saya adalah cobalah dikoordinir setidaknya dibukakan apa namanya lapak-lapak usaha atau bukan setidaknya dibukakanlah apa namanya lapak-lapak pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan. Masyarakat yang dimana notabene tidak lulus pendidikan atau bahkan gagal dalam pendidikan dibimbing gitu setidaknya. Atau dibikin suatu apa namanya kegiatan Dengan program makan siang gratis dengan dibuka lapangan pekerjaan, lu lebih setuju yang mana Bang? Makan siang gratis, program atau lapangan pekerjaan diperbanyak? makan siang gratis dan makan. Kita kalau bicarain soal lapangan pekerjaan nggak jauh dari apa namanya materi ya. Orang dapat duit itu udah mikirin proses sendiri pasti, nggak perlu emang mereka nggak ngebutuhin susu buat anak-anak bayi gitu, dan emang mereka nggak mikirin listrik di rumah,
Kalau untuk makan siang gratis ya, atau makan gratis, kayaknya itu kurang efektif. Ya. Kurang efektif karena eh, kenapa nggak dinaikin aja ekonomi kecil ya dari lingkup ya daerah-daerah kecil kayak gitu. Kita tadi buka usaha UMKM lah ya. Sebenarnya ada anggaran dari pemerintah yang turun ke setiap desa, itu modal usaha ya, di koperasi di setiap desa untuk UMKM. Cuma betul tadi kata lu bang, gue sepakat, yang dimana SDM kita ini masyarakatnya artinya ya cukup prihatin lah kalau gue nilai. Yang pertama, dari keprihatinan yang SDM itu, ini kadang-kadang suka dimanfaatin oleh oknum-oknum ini. Ya betul. Orang pengen ngajuin kayak ya pinjam modal ya di koperasi desa, dipersulit. Harus beginilah, begitu, artinya banyaklah persyaratan. Ya. Ada sebuah perusahaan, taruhlah koperasi simpan pinjam kayak contoh Bank Mekar ya. Kalau pada umumnya yang orang ketahui itu Bank Endo. Itu lebih mudah mendapatkan pinjaman. Ya. Gitu loh. Ketimbang dia mengajukan ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan pinjaman anggaran dari pemerintah, kayak contoh yaitu di anggaran koperasi yang dimana uang itu kan harusnya dialokasikan yang tadi lo bilang bang untuk UMKM. Cuman masyarakat kita ini betul dari kata lo juga bang, bahwasannya minim SDM-nya dimanfaatkan oleh oknum. Dan pun mohon maaf ya bang ya, sebetulnya nggak ada yang dibenarkan juga sebetulnya. Cuman banyak juga orang-orang yang tadi saya bilang kenapa yang harus fondasi awal itu pendidikan. Karena banyak orang yang nggak memiliki pendidikan itu malah menyalahgunakan suatu hal yang dikasih. Contoh misalkan tadi yang abang bilang pinjaman. Kawan saya banyak yang kerja di dalam fintech itu ya. Nah, mereka sampai pinjam ke salah satu fintech ya, salah satu fintech itu nggak dibayar pinjamannya. Nah, artinya kan pemerintah juga nggak siap kan buat mengayomi masyarakat dari segi finansial. Apalagi tadi abang bilang ada anggaran. Nah, harusnya anggaran itu didata tuh. Yes. Warganya tuh ada berapa? Benar. Dibagi rata. Nih sepakat seperti itu kan. Betul. Anggaran itu tetap berjalan kan. Ya selama periode pejabat masih pejabat tuh anggaran tetap diberikan. Ya. Nah, seperti itu. Harusnya para pejabat apalagi kalau saya jauh-jauh desa lah ya. Ya. Itu seharusnya itu masyarakatnya kalau emang nggak mampu untuk ngebuat satu usaha, badan usaha, itu kan badan usaha juga besar ya lumayan. Ya minimal banget gimana caranya itu anggaran itu didata dan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Ya. Kalau misalkan masyarakat kan nggak mungkin juga semuanya mayoritas ke bawah ya. Kalau emang ada yang nggak membutuhkan ya tinggal disubsidi silang. Yes. Gitu sih bang, sedikitnya ya yang perlu dianjurkan sebetulnya dari pihak pemerintah ke desa. Ya, artinya di sini gue dapat kesimpulan dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat di daerah kita, khususnya Kabupaten Bogor, Kecamatan Bojonggede, tadi lagi turun lagi ke tingkat desa. Ini kalau pertumbuhan ekonomi yang sehat, dampaknya juga ke pendidikan yang sehat. Pendidikan yang sehat. Kan gitu. Betul. Karena dari pendidikan yang sehat, tumbuhlah SDM yang sehat. Betul. Kan gitu loh. Dengan SDM yang sehat, akan tumbuh juga pemimpin-pemimpin yang sehat. Kan gitu. Oke bang, terima kasih banyak bang waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang bagaimana pertumbuhan di daerah kita. Karena kita cinta nih dengan daerah kita bang. Ya. Kalau bukti kita cinta dengan daerah kita, yaitu dia. Kita memikirkan ya bagaimana kemaslahatan masyarakat dan gitu loh, untuk lebih sejahtera lagi. Oke, sampai di sini aja. Buat para pejabat yang melihat video gua,
Coba lo dengerin dong suara rakyat, Nek. Ya. Jangan diem aja. Lu orang kan jadi pejabat dipilih sama rakyat. Ah, jangan waktu pas lu minta suara rakyat lu ngejanji macem-macem. Sekarang udah dipilih, nah, keluar rakyat tuh diemin. Oke, tolong lo dengerin. Sebelum nanti ada surat somasi dari gua. Kebetulan gua selain aktivis hukum dan praktisi hukum, gua ketua LBH Wajias Kabupaten Bogor. Nanti kalau misalnya lu nggak dengar daripada keluar masyarakat, gua somasi. Ke instansi lu. Sekali dua kali surat somasi tidak direspon, maka perintah undang-undang yaitu demo menyuarakan pendapat di muka umum. Terima kasih bersama channel Dardedor bersama gue Bang Farhan dengan Bang Kemal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.